Oke guys, hari ini kita akan coba untuk melakukan perjalanan kerja ya. Ini berangkat kerja. Motor ini sudah perkiraan 3 minggu ya di tangan saya, dan kayaknya sudah hampir 500 km. Kemarin sudah dibawa ke kampung. Dan ini kita akan sedikit mereview tentang kenyamanan motor ini, karena sebelumnya juga saya pakai motor Jupiter MX ya. Oke. Perjalanan dari tempat kerja saya dengan tempat tinggal di sini itu 10 km ya. 10 km, dan motor ini sudah saya gunakan selama 3 mingguan. Meskipun juga kadang saya masih menggunakan pakai Jupiter MX untuk berangkat kerja, kalau memang butuh space untuk barang dan sebagainya, karena memang motor ini nggak ada yang namanya bagasi ya. Jadi teman-teman yang ingin beli motor ini yang biasa menggunakan pakai bagasi mungkin juga bisa berpikir ulang. Oke, dari kenapa saya memilih motor ini daripada motor WR atau mungkin sejenisnya ya, kayak KLX ya. Kemarin sempat ke WR sih, tapi desanya cukup checklist ya. Checklist kayak di belakang tinggi, kalau dinaikin nanti kalau boncengan, sesekali boncengan nanti nggak cocok kayaknya. Terus di bagian tengah meskipun agak rendah, tapi juga dia tinggi katanya. Dan ini saya lihat juga paling ideal karena desainnya cukup tidak begitu melengkung checklist, agak sedikit landai lah ya. Jadi enak dipandang lah menurut saya. Gitu guys. Ini saya di daerah Lanut ya. Kalau teman-teman tahu mungkin di Palembang tuh ada Lanut. Nah, saya tinggal di situ. Nah, ini yang paling saya suka dari motor trail, karena memang banyaknya polisi tidur dan ukurannya besar-besar guys. Ya, ukurannya besar-besar. Jadi kita nggak nggak berasa aja gitu. Ya. Nah, kemarin sudah saya coba berangkat ke kampung ya, menggunakan motor ini jarak ke kampung kira-kira 100 km lah ya. Itu alhamdulillah nyaman lah ya, nyaman. Tapi kalau untuk berangkat untuk perjalanan jauh, ini mungkin agak sedikit pegel ya, karena dari tempat duduknya, joknya ini kecil banget ya, kecil banget. Jadi kalau teman-teman yang, mohon maaf kalau pantatnya agak lebar, itu mungkin kurang nyaman ya, saya rasa kurang nyaman. Bisa kalau melakukan perjalanan jauh ya, kalau deket-deket sih gak masalah. Ini banyak polisi tidur guys, padahal udah hujan tapi gak bangun-bangun polisinya ya. Oke. Dari segi keseluruhan oke lah motor ini ya, nyaman kalau menurut saya ya, karena dari segi tinggi kalau digas enak ya, untuk ngepet-ngepet juga enak, untuk nyalip-nyalip juga enak meskipun berat. Nah, di kelasnya mungkin ini paling ringan juga ya. Kalau saya bilang berat, tapi kalau untuk perjalanan ini lebih enteng. Dan untuk ngepet-ngepet juga oke. Nah, karena bannya belum saya ganti ke Supermoto, ya kesannya mungkin memang agak berat, dan ini memang bukan didesain untuk di jalan raya, untuk balap-balap bukan, tapi memang untuk terabas ya, ke tanah-tanah, ke daerah tanah gitu. Nah ini guys, memang banyak banget polisi tidur dan ukurannya mantap guys, besar ya.
kayak gini nih. Kalau saya untuk kecepatan tidak pernah saya maksimalkan, karena tujuan saya bukan untuk balap-balap ya. Paling tinggi paling 80 lah ya kecepatan. Berangkat kerja maupun ke kampung mungkin 80, karena memang tidak cocok untuk balap-balap ya, karena dari bannya masih ban trail, ini ban tahu ya. Oke, kalau dibandingi dengan motor saya sebelumnya, karena saya menggunakan sebelumnya pakai Jupiter NX, ya jauh lah ya. Ya sesuai zamannya ya. Ini merupakan motor cowok saya untuk pertama kali ya. Karena saya mikirnya begini, tujuan utama saya adalah biar nanti kalau pulang ke kampung tidak berpikir cuaca lagi guys, gitu. Karena daerah saya itu daerah Trans Sumatera Selatan, meskipun sebagian sudah di jalan Cor, tapi sebagian lagi masih jalannya masih puluhan kilo ya, itu masih terabas sana. Jadi kadang kalau perjalanan mungkin aja berangkat itu nggak hujan, tapi tengah jalan hujan. Saya biasa bawa barang guys, karena di rumah ada toko ya. Jadi saya bawa barang dari Palembang gitu. Nah kalau Jupiter Max tahu sendiri lah ya, bagian depannya tuh mepet banget bannya. Jadi kalau tanahnya masuk udah ngekunci di sana, repotnya ya. Itu sudah makan waktu banyak banget, bongkar-bongkar ya. Apalagi kalau kadang kunci tertinggal, aduh emosi jadinya. Ya itulah, dari segi kenyamanan udah gak nyaman lagi. Awalnya enak, tapi di tengah gara-gara hujan akhirnya nggak nyaman ya. Nah saya kadang mikir, gimana kalau berangkat itu nyaman, sampai jalan itu juga masih nyaman ya. Mungkin alternatifnya adalah motor trail ini. Kesannya memang ini motor-motor egois ya. Cuman satu orang bisa memakainya atau mengendarai. Tapi dari segi kebermanfaatan mungkin lebih banyak ya. Karena saya memang sendirian, kalau pulang itu nggak selalu boncengan gitu. Udah sesekali aja kalau nanti di rumah. Oke ya, dari kekurangannya memang kalau nggak terbiasa jok, motor ini agak pegel karena joknya kecil banget. Ya. Tapi memang dari segi desain kalau joknya diperlebar nggak cocok guys. Ya. Tapi dari segi kecakapan cakep. Kecakapan. Terus karena shocknya ini sudah upside down, jadi tadi sudah saya singgung ya, udah gak berasa banget kayak seperti ini guys. Ini bagian depan udah empuk banget, enak gitu ya, nggak terasa, nggak bunyi. Terus karena motor ini terbuka, mesinnya juga maksudnya nggak banyak pelindungannya ya, terbuka banget. Jadi nggak banyak bahan-bahan plastik yang menutupi. Jadi nggak berasa ada suara kayak ada yang kendor dan sebagainya ya. Jadi menimbulkan suara kadang-kadang itu nggak ada. Itu mungkin karena memang motornya masih terbilang baru kali ya. Tapi kalau dari segi logika juga sama guys. Kalau motor saya lama itu kan tertutup ya, kalau Jupiter Max ya. Itu kalau satu baut udah kendor, ya pasti ada yang bunyi ya. Dan itu juga menimbulkan gak nyaman. Ya kalau di daerah Palembang mungkin teman-teman tahu lah ya, saya menuju kemana ya.
ya. Jadi ke arah bandara. Ini di sebelah kanan saya adalah LRT. Kalau saya nggak pernah ngebut-ngebut ya guys. Yang pertama memang utamakan dari segi keselamatan lah ya. Maksimal paling kecepatan bisa dilihat cuma 60 ya, maksimal paling 70 gitu. Hari ini saya termasuk kesiangan guys. Karena biasanya saya berangkat itu setengah 6 ya. Ini tadi udah jam 6 lewat 2 menit. Tapi meskipun gitu, saya di sekolah nanti dari segi guru saya nomor 1 masih ya. Kenapa saya ingin berangkat pagi? Ya seperti ini ya guys, lengang, tanpa macet. Jadi kita nggak stres. Kalau macet tuh stres. Dikejar waktu, depan kita juga nggak bisa maksa untuk cepet ya, karena semua juga butuh pengen cepet juga ya. Tapi bagaimanapun kalau lampunya merah, maka kita harus terabas ya. Ya ini lengang ya, nyaman banget. Ini sebenarnya kalau saya ingin maksimalin sampai maksimal lah ya, saya bisa aja ya. Paling saya maksimal 70. Meskipun 100 lebih bisa ya, tapi jangan lah ya, nggak boleh kebut-kebutan. Oh ya, jadi hari ini adalah hari pertama menerima plat nomor secara resmi guys. Jadi ceritanya, selama 3 minggu itu saya tunggu plat nomornya, plat nomor yang sementara ya, sama surat jalan tuh nggak dikasih. Akhirnya katanya belum terbit, katanya juga habis di Samsat gitu. Nah, ini hari Rabu. Nah, plat nomor itu saya terima di hari plat nomor kemarin ya, yang sementara itu saya udah nerimanya juga sebenarnya di hari Senin kemarin. Sudah saya pasang di hari Selasa, surat jalan juga sudah saya pasang. Ternyata di hari Selasa itu jam 10 dapat SMS plat nomor dan STNK sudah jadi. Jadi plat nomor yang sementara itu cuma bertahan sehari, saya copot lagi, saya kasih ke dealer. Ya gak apa lah ya, alhamdulillah. Karena prediksi dari awal katanya 1 bulan ya, karena saya beda ini kabupaten. Tapi ternyata 2 minggu ya, 2 minggu 3 mingguan lah ya, sudah jadi alhamdulillah. Jadi tenang ya, karena kemarin pulang kampung tanpa plat nomor guys. Saya sebenarnya ingin coba-coba aja ya, bukan berarti untuk melanggar, tidak. Coba aja berapa senyaman apa ke kampung gitu ya. Jadi saya lewat dalam aja, lewat dalam ya, sampai ke daerah Banyuasin ya. Kalau ini jalan tembus bandara, saya suka lewat sini karena bebas banjir, bebas macet, dan cepet ya. Karena tempat kerja saya di Kenten. Inilah enaknya guys kalau berangkat pagi ya, udara seger banget dan kita tidak tergesa-gesa lah ya, tidak perlu kebut-kebutan karena waktunya masih cukup lama gitu. Jadi menikmati pagi aja kayak gini ya, pelan, mungkin kecepatan hanya 60 sampai 65. Jadi guys, kalau kalian berencana beli motor ini, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah
ini untuk keseharian atau tidak ya. Kalau untuk keseharian dan cuma punya satu motor, saya rekomendasikan jangan, karena harus berboncengan sama yang lain. Tapi kalau yang lain sudah punya motor dan teman-teman pingin motor ini, saya kira juga boleh. Untuk keseharian juga oke juga ya, karena nggak berasa, meskipun bentuk bannya ini kasar, tapi nggak berasa kasar gitu. Nah, menurut teman-teman, oh ya, kalau saya lihat-lihat di YouTube itu, katanya bentuk stangnya terlalu lebar dan pegel katanya. Kalau saya enggak sih, saya malah suka stang kayak gini. Menurut saya nggak begitu capek ya, karena kita terkesan stang kita nih, tangan kita lurus ya, nggak nekuk untuk sikunya. Lurus terus melebar, ini sebagai tumpuan aja dan tidak pegel gitu. Ini kapasitas tangkinya 7 liter guys, jadi kemarin cukup irit ya, bukan cukup irit kalau saya bandingin dengan Jupiter MX kemarin. Jupiter MX itu saya nggak, belum 1 minggu aja full tank udah habis ya, boros banget. Saya tiap minggu saya mengeluarkan uang lebih 50.000. Nah ini saya buat PP ke kampung kemarin dengan jarak 100 kilo, PP berarti 200 lebih. Itu barnya masih sisa 1, jadi masih sisa 1 literan lah ya. Saya lihat. Jadi biasanya kalau saya pulang itu pakai Jupiter MX. Kalau berangkat saya dari Palembang full tank, itu saya harus ngisi lagi di jalan. Ya, dengan jaraknya masih lama ya. Tapi memang kapasitas tangkinya paling dikit ya. Tapi memang nggak irit ya, karena mungkin juga motor tua. Jadi kapasitas 7 liter, alhamdulillah PP masih lebih, jadi agak tenang ya. Untuk bahan bakarnya, awalnya kemarin saya kasih ini guys, Pertalite. Gak apa-apa sih ya, saya nggak tahu, tapi kemarin dianjurin pakai Pertamax ya, Pertamax atau kedua sudah ya. Mungkin selanjutnya kalau ada rezeki ya Pertamax terus ya, biar mesinnya awet. Oke, untuk pagi ini cuaca mendung ya, mendung redup lah ya, enak banget. Jadi macet-macetnya juga nggak ada. Itulah tadi sudah saya ngomong ya. Jadi di sini enak banget. Mungkin kalau yang daerah Palembang tahu ya, ini tembusnya kemana ya? Iya, ke kuburan Cina. Jadi kilometer saya baru 547. Jadi belum servis pertama ini guys. Jadi servis pertama itu 1000 km. Kalau memang untuk tambahan-tambahan barang bisa ditambahin bracket di belakang. Kemarin saya sempat beli bracket, tapi kayaknya kurang presisi. Nah, saya anjurin beli bracket yang resmi yang Honda guys. Di Shopee itu juga ada juga ya bracket resmi.
itu kisaran harga 400-an. Nah, kemarin saya beli kayaknya dia bekas ya. Bekas memang persis kayak resmi milik Honda, tapi nggak presisi saya pasang. Bagian ekornya nggak presisi untuk nyambung besinya itu. Aduh. Jadi saya harus berpikir alat bagaimana untuk bengkokin itu ya. Oh ya, untuk speedometernya guys, ini sebenarnya ya saya nggak terbiasa ya. Biasanya kalau pakai motor-motor biasa itu kan kalau kita nambah kecepatan ya, itu ada angkanya ya. Ini kita di kecepatan berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kecepatannya ada 5 CRF. Dan di speedometernya memang nggak ada di sini. Jadi kita pakai feeling aja. Ya, kita pakai feeling. Ini di kecepatan berapa kita belum tahu gitu. Karena kecil. Tidak seperti WR. WR itu besar ya. Di sana sangat bagus banget. Kalau saya lihat ada jamnya, juga ada apa? Disapa ya. Ada halo gitu. Ada tulisannya, kecepatannya dan sebagainya udah lengkap di sana. Cuman sayangnya kalau di WR, kalau saya pikir shocknya masih teleskopik ya. Dan setelah saya lihat review-review di YouTube itu kayaknya nggak cocok untuk terabas gitu. Padahal saya kebutuhan utamanya untuk terabas. Tapi kalau teman-teman pengen supermoto daerah kota, itu cocoknya memang WR. Ya, untuk keseharian mungkin WR ya. Jadi oke. Tapi memang desainnya tadi saya singgung ya. Berasa checklist ya, bagian depan dan belakang tuh nungging, bagian tengah tuh rendah banget gitu. Oke, sebentar lagi nyampe. Saya di daerah Kenton, saya ngajar di Aramo School ya. Jadi teman-teman yang ingin sekolah di sana, ya silahkan nanti bisa hubungi saya. Alhamdulillah pagi ini seger banget udara ya, tidak macet, seger. Oh ya, kalau hujan guys, meski memang karena istilahnya saya mungkin levelnya itu tinggi ya, itu kaki masih kena ini ya, kanan kiri kakinya masih kena, tidak ada penahannya, tidak begitu sampai ke bawah itu yang bagian depan. Oke guys, kayaknya ada kecelakaan ya. Nah, ini ada kecelakaan, memang daerah sini macet. Kalau kita nggak sabaran tuh ya seperti ini ya. Jadi tetap hati-hati, taati peraturan lalu lintas, pakai helm. Dan ini yang nggak usah kebut-kebutan ya. Tapi kalau memang daerah kerjanya jauh ya, kalau saran saya sih berangkat lebih pagi guys. Kalau saya gitu ya, habis subuhan langsung siap-siap berangkat pagi. Kalau pengen ngopi, pengen sarapan di sekolah aja gitu, lebih tenang. Tapi kita nggak tahu ya kebutuhan orang beda-beda ya, mungkin kesibukannya di rumah juga beda-beda sehingga harus berangkat lebih siang. Oke, di depan itu sudah sekolah saya ya, di Aramo School. Jadi kalau ingin daftar di sini dan ketemu saya silakan. Oke.
ini saya masih jinjit guys. Ya, idealnya ini untuk orang yang tingginya 170. Kalau saya kurang 1 poin, 169. Alhamdulillah ini ya. Wah, itu kan saya sudah bilang saya nomor 1 guys. Nah, hijau guys. Gimana? Nah, alhamdulillah. Oke guys, terima kasih telah mengikuti perjalanan pagi ini, dan saya sudah sampai di parkiran di Paramount School.